Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Lusman Palusi, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Bapeda Kota Tangerang, menyampaikan video pembelajaran tentang penyusunan penjenjangan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 lingkup bidang perencanaan pemerintahan. Latar belakang, sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi. Desain program kegiatan tidak memiliki dampak daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi, sehingga berdampak pada pemborosan keuangan negara, penerapan kebijakan reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah. Pohon kinerja merupakan alat bantu organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, dan juga untuk mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Dasar hukum penjenjangan kinerja PP nomor 12 tahun 2017, Perpres nomor 29 tahun 2014, Peraturan Permendagri nomor 86 tahun 2017, Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Pan RB nomor 89 tahun 2001, dan Peraturan Wali Kota Tangerang nomor 15 tahun 2003. Maka untuk melaksanakan mandat tersebut dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemda Kota Tangerang, perlu dilakukan penjenjangan kinerja perangkat daerah terhadap rencana penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Tujuan penjenjangan kinerja: 1. Untuk mendorong perencanaan yang kolaboratif sehingga mampu menetapkan program kegiatan secara fokus dan tepat. Yang kedua, mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu dengan baik. Ketiga, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu. 4. Mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Bentuk pohon kinerja. Pohon kinerja berdasarkan pertama outcome yang ingin dicapai dan menentukan intermediate outcome serta output yang akan dicapai, dan juga menentukan cost cutting antar intermediate outcome dan juga output yang terkait dengan pohon kinerja. Model logis penjenjangan kinerja. Model logis penjenjangan kinerja biasanya berupa hasil yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Statementnya menggambarkan perubahan kondisi di masyarakat, yaitu penjenjangan strategis objektif, dan kedua tactical objektif, biasanya berupa efektivitas hasil dari sebuah program. Program merupakan kumpulan aktivitas untuk mencapai outcome, dan menentukan operasional objektif, yaitu penyelesaian suatu aktivitas atau kegiatan yang biasanya berupa output kegiatan dalam mencapai strategis objektif. Prinsip penyusunan pohon kinerja: yang pertama, logis, hubungan logika sebab akibat, jika dan atau jika maka. Kedua, dinamis, mengikuti perubahan lingkungan. Materialisme, penting, bobot tinggi dan strategis. Empiris, berdasarkan kondisi isu yang ada. Holistik, termasuk cost cutting dengan outcome antara. Antisipatif, berdasarkan hipotesa. Dan out of the box, untuk mendapatkan yang terbaik. Tahapan penjenjangan kinerja. Penjenjangan kinerja dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap menentukan outcome kinerja yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja. Kedua, menentukan critical success factor
atau CSF dari outcome atau kinerja tersebut. Ketiga, mengurai CSF ke kondisi antara sampai kondisi operasional. Keempatnya, merumuskan indikator kinerja, dan yang dilanjutkan itu disebut dengan penyusunan pohon kinerja. Dan tahap kelima, menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Nanti itu di dalam penerjemahan pohon kinerja. Tahap pertama untuk menentukan outcome kinerja, kita harus perlu disepakati bersama, khususnya para penentu keputusan strategis. Kedua, identifikasi didasarkan pada bukti maupun data yang handal. Harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual ataupun isu-isu strategis. Dan outcome strategis didasarkan pada faktor-faktor. Satu, mandat atau tugas dari fungsi yang diembannya. Kedua, isu strategis, permasalahan yang dihadapi. Dan ketiga, ekspektasi harapan masyarakat atau stakeholder. Kelima, satu pohon kinerja untuk satu outcome hasil kinerja. Dan yang terakhir, tidak menggabungkan beberapa isu menjadi satu pohon kinerja. Tahap pertama, menentukan outcome tadi berdasarkan isu atau permasalahan strategis, mandat dan tugas fungsi, serta ekspektasi masyarakat. Berdasarkan urusan bidang pemerintahan, perencanaan pemerintahan, outcome yang diharapkan terkait tugas pokok fungsi perencanaan pemerintahan. Yang pertama itu pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu terdiri dari pembinaan dan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi. Di sini terdapat mandat, salah satunya penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat. Ini berdasarkan mandat dari LPJP Kota Tangerang tahun 2025-2045, dan isu strategisnya meningkatkan kesadaran akan keberagaman sebagai aset bangsa. Sedangkan harapan masyarakatnya hidup damai, tidak ada perpecahan antar kelompok, serta menjaga kerukunan antar suku dan agama. Sehingga kita bisa menetapkan outcome yang diharapkan, yaitu meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa. Itu salah satu outcome daripada pemerintahan umum. Dan yang lain mungkin ada lagi tentang outcome keuangan, yang mandatnya sesuai dengan LPJP, meningkatkan kualitas belanja daerah. Isu strategisnya peningkatan tata kelola keuangan daerah. Harapan masyarakatnya penggunaan dana APBD secara efisien dan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga outcome yang kita tetapkan meningkatnya tata kelola keuangan daerah. Itu salah satu contoh outcome dari outcome yang ada yang diharapkan pada ruang lingkup bidang perencanaan pemerintahan, yang diantaranya pemerintahan umum, keuangan, pendapatan daerah, perencanaan daerah, pengawasan, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, sekretariat daerah, serta sekretariat DPRD. Setelah penentuan outcome kinerja yang kita harapkan, tahapan selanjutnya untuk penyanyangan kinerja yaitu menentukan critical success factor, yaitu CSF, yaitu adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome atau hasil berpotensi besar untuk tercapai. Dalam penentuan CSF harus menggambarkan isu permasalahan yang benar-benar terjadi. Kedua, menggambarkan kebutuhan mencapai outcome kinerja di masa yang akan datang. Mempertimbangkan perubahan lingkungan harus dilakukan secara holistik, tidak tersekat urusan.
dan merupakan sebab atau cara, dan kinerja outcome adalah akibat atau hasilnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam tahapan penentuan critical success factor yaitu yang pertama, identifikasi kondisi antara tanpa mengaitkan lebih dahulu dengan komponen perencanaan. Kedua, tanpa menghubungkan dengan struktur organisasi. Yang ketiga, tanpa menghubungkan dengan nama program atau kegiatan. Dan keempat, tanpa menghubungkan dulu dengan anggaran, serta identifikasi kondisi antara sampai dengan operasional dapat dilakukan sesuai dengan jenjang kebutuhan organisasi. Tahapan selanjutnya dalam penilaian kinerja yaitu mengurai CSF kepada kondisi antara, yaitu merumuskan kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud. Ini beberapa contoh terkait urusan bidang pemerintahan, perencanaan pemerintahan dalam tahapan mengurai CSF dan penentuan CSF. Contoh untuk pemerintahan umum, kondisi utama tadi outcome yang harus dicapai yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi. CSF-nya belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi, sehingga kondisi pendukung yang kita perlukan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi. Penjelasan relevansi pendukung keutama, yaitu jika kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi meningkat, maka kerukunan dan toleransi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan optimal. Sedangkan indikator kinerjanya yaitu persentase penduduk yang menggunakan hak pilih atau persentase peran serta ormas dalam pembangunan. Selanjutnya, setelah kita tentukan CSF-nya tadi meningkatkan kesadaran belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi, kita urai lagi untuk level CSF, penguraian ke CSF-nya yaitu belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya. Kondisi pendukungnya meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat meningkat, maka dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi akan optimal. Indikatornya persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pengawasan. Selanjutnya kita urai lagi meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan itu belum optimal rumusan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kondisi pendukungnya meningkatnya rumusan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Jika rumusan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan meningkat, maka pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan akan optimal. Nah, dari sini bahwa dapat diuraikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bentuk satu, meningkatnya pemberdayaan pengawasan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial dan budaya. Itu salah satu cara untuk mengurai CSF dalam penjenjangan kinerja. Contoh lain untuk CSF diantaranya seperti tabel keuangan, tentang keuangan.
Yang pertama, kondisi yang outcome yang diharapkan itu meningkatnya tata kelola keuangan daerah. CSF-nya itu permasalahannya, isu atau masalahnya belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kondisi yang mendukung yaitu harus meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jika tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah meningkat, maka tata kelola keuangan daerah akan optimal. Nah, dari kondisi utama meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dicari lagi, diurai lagi apa penyebab-penyebab yang belum menyebabkan optimalnya peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, seperti belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya efektivitas pengelolaan barang milik daerah, sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya efisiensi pengelolaan barang milik daerah, sehingga cara berpikir logisnya yaitu jika efektivitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, maka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah akan optimal. Selanjutnya itu di level antara yang pertama, yang selanjutnya yang bentuk outputnya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yaitu meningkatkan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. Tahapan selanjutnya dalam penjenjangan kinerja yaitu merumuskan indikator kinerja. Indikator kinerja harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk output ataupun outcome serta impact dan terukur. Indikator kinerja memenuhi kriteria yang pertama itu kondisinya spesifik, tidak bias atau bermakna ganda, dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran dan kuantitatif, dan memungkinkan organisasi untuk mencapainya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah untuk dicapainya, memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur, serta menggambarkan kondisi pada periode waktu tertentu. Tahapan selanjutnya dalam penjenjangan kinerja yaitu penerjemahan ke dalam pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan outcome yang harus dicapai berdasarkan tadi diurai dengan CSF. Setelah itu penentuan indikator kinerja dan diurai sampai ke level-level yang terendah sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya kalau dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah berarti sampai ke program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan bidang yang ada di perencanaan pemerintahan pada Bapeda. Contoh pohon kinerja di bidang keuangan, yaitu outcome yang diharapkan atau tujuan strategisnya yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang dimana indikatornya yaitu indeks pengelolaan keuangan daerah, diampu oleh di bawahnya diurai lagi untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan yang pertama dibagi dua, tercapainya kualitas penganggaran daerah dan pelaksanaan perbendaharaan yang sesuai dengan ketentuan, di mana indikatornya yaitu persentase kesesuaian dokumen penganggaran dan persentase pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan. Selanjutnya sasaran yang kedua, tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan dengan persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung
indikatornya yaitu presentasi laporan keuangan SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI dan masuk ke dalam program pengelolaan keuangan daerah. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pohon kinerja di bidang keuangan, salah satu contohnya. Selanjutnya untuk contoh-contoh yang lain, baik itu CSF, mengurai CSF dan pohon kinerja, bisa dilihat di presentasi secara lengkap. Demikian sedikit pembelajaran dari kami tentang penjenjangan kinerja. Semoga ini bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk penjenjangan sebagai penjenjangan kinerja, sebagai bahan untuk penyusunan rencana dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kota Tangerang tahun 2025 sampai 2029 dan juga penyusunan rencana strategis atau Renstra OPD 2025 sampai dengan 2009. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.